Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keagungan, bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Karena bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan di akhirnya Allah menyediakan ampunan pada semua hambanya yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Saudara-saudara yang saya cintai, tentu saja kedatangan Ramadan kali ini adalah kedatangan Ramadan yang tidak biasa seperti Ramadan-Ramadan yang kita lalui dalam masa hidup kita. Kali ini kita menghadapi Ramadan dengan situasi penuh keprihatinan, karena bangsa kita, juga bangsa-bangsa lain di dunia ini sedang menghadapi ujian dari Allah SWT dalam bentuk pandemi COVID. Sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus corona, sebuah makhluk Allah yang kecil yang ternyata mampu memporak-porandakan dunia. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan suci Ramadan, marilah kita jadikan madrasah Ramadan ini untuk bisa menempa diri dan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa pemenang, menjadi jiwa-jiwa yang akan meraih ketakwaan, termasuk menjadi bangsa yang keluar sebagai pemenang dalam melawan virus Corona 19 ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tentu saja selain akhir dari Ramadan adalah membentuk pribadi yang takwa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, takwa dan takwa. Takwa adalah tujuan akhir dari madrasah Ramadan. Namun ternyata dimensi takwa itu memberikan begitu banyak nilai dalam kehidupan kita. Dan saya mencatat, sekaligus merenungkan, ada poin-poin penting ketika kita mengikuti dan menjalani ibadah Ramadan. Yang pertama, ternyata Ramadan mengajari kita tentang nilai optimisme, nilai keyakinan bahwa segala sesuatu yang susah akan berakhir dengan kesenangan. Segala ujian pasti ada jalan keluarnya. Dan ternyata itu kita alami sehari-hari dalam bulan suci Ramadan. Pada saat kita mengakhiri makan sahur dengan datangnya waktu imsak dan subuh, kita menahan lapar dan dahaga sepanjang hari, namun di penghujung hari kita bertemu dengan datangnya waktu maghrib. Dan itulah saat kebahagiaan kita, berbuka bersama keluarga. Ternyata setelah kita menahan rasa lapar dan dahaga, pada akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan dengan iftar. Itu cara Allah mengajari kita tentang optimisme. Dan ternyata optimisme itu juga dilakukan secara tidak langsung oleh kaum perempuan, oleh ibu-ibu kita, oleh seluruh masyarakat. Pada saat saum, maka seluruh perempuan menyediakan makanan untuk berbuka, yang padahal belum tentu kita akan bertemu dengan waktu maghrib. Tapi itulah hebatnya Ramadan, mengajari kita tentang optimisme. Termasuk hari-hari yang kita jalani pada bulan suci Ramadan, kita nantikan sebuah hari yang merayakan kemenangan kita, yaitu datangnya 1 Syawal. Itu pun tergambar dari rasa optimisme kita. Kita menyiapkan betul untuk bisa menyongsong 10 hari terakhir. Kita menyiapkan betul datangnya 1 Syawal sebagai tanda kemenangan kita menjalani madrasah Ramadan. Yang pertama, optimisme. Ternyata selain optimisme, Allah juga menyediakan Ramadan untuk membangun kedisiplinan dalam diri kita. Betapa tidak? Setiap hari kita melakukan sahur dan setiap hari kita menantikan waktu berbuka. Dan tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini yang berani melakukan sahur melampaui waktu subuh. Dan tidak ada satu orang di antara kita yang berani berbuka sebelum datangnya waktu maghrib. Ternyata disiplin dengan sangat mudah dibangun selama bulan suci Ramadan. Dan dengan cara itu Allah ingin mengajari pada kita, ternyata disiplin itu sangat mudah ketika kita menyadari bahwa perintah itu datangnya dari Allah. Dan ketika kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan, kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang disiplin.
Disiplin tidak perlu dengan pengawasan seorang supervisor. Disiplin tidak perlu dengan datangnya seorang mandor, tapi disiplin dengan Madrasah Ramadan bisa kita tempa dalam diri dan keluarga kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ternyata Ramadan mengajari kita tentang arti kebersamaan. Ternyata makhluk Allah, kaum muslimin yang ada di belahan bumi timur maupun belahan bumi barat, semuanya serempak melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum. Semuanya serempak sahur, semuanya serempak berbuka pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan ternyata kebersamaan itu bukan hanya ada pada ibadah. Allah menginginkan selama sebulan kita memasuki Madrasah Ramadan ini, kita bisa menempatkan 3 hal tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengimplementasikan optimisme bahwa setiap kesusahan pasti ada jalan keluar. Setiap masalah ada solusinya. Dan kemudian kita bisa menjadi pribadi yang disiplin. Kita bisa taat pada aturan, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, kita bisa berperilaku hidup bersih dan sehat karena kedisiplinan. Dan terakhir, ternyata segala sesuatu yang kita lakukan dengan kebersamaan akan terasa ringan. Yang kita lakukan dengan kebersamaan akan terasa mudah. Yang kita lakukan dengan kebersamaan pasti akan cepat mencapai hasil. Dan itulah sebetulnya yang diajarkan oleh Allah dalam Madrasah Ramadan. Kita berharap meskipun situasi kita saat ini menghadapi pandemi Covid, tapi Madrasah Ramadan benar-benar memberikan pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terindah dan paling bermakna dalam kehidupan kita, karena kita bisa memberikan kepedulian terhadap sesama. Selamat menjalankan ibadah suci Ramadan buat seluruh masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan Cirebon. Mudah-mudahan kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.